Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiada kekhilafan atas segala yang diciptakan Tuhan di semesta alam, termasuk COVID-19 yang akhirnya memaksa kita meriset, menata ulang sebagian besar tata kehidupan. Bapak Menteri Agama yang saya hormati, Rektor serta seluruh sivitas akademika UIN Wali Songo yang saya banggakan. Penyelenggaraan wisuda seperti ini tentu tidak pernah kita bayangkan di tahun-tahun sebelumnya. Meski sudah beberapa tahun ini kita semua membicarakan penerapan teknologi 4.0, tapi jangankan untuk menciptakan dan menyiapkan infrastruktur teknologi 4.0, mengimajinasikan penerapannya saja, ternyata kita masih jauh panggang dari api. Bahkan kita terbata-bata, dibuat gelagapan ketika corona tiba-tiba mengibarkan bendera start. Kemudian mata kita dibukakan lebar-lebar, seberapa kemampuan bangsa ini, seberapa kemampuan intelektual serta ilmuwan yang dimiliki negara ini. Sebelum COVID-19 masuk ke Jawa Tengah dan juga di Indonesia, tanggal 28 Februari saya mengajak intelektual, para pakar, ilmuwan untuk turun gunung dan memberi pandangan dalam rapat sekitar 5 jam bersama OPD di Rumpun Perekonomian dan Sumber Daya Manusia. Berbekal pandangan dari ilmuwan tersebut, kita bisa tahu benteng seperti apa yang mesti kita bangun serta baling-baling seperti apa yang wajib kita miliki untuk menghadapi pandemi. Begitu COVID-19 masuk ke Jawa Tengah, sekitar tanggal 13 Maret, pada tanggal 14-nya saya kembali mengumpulkan para ilmuwan, terutama mereka yang bekerja di bidang kesehatan. Step by step pengendalian kita rumuskan. Penanganan kita siapkan sampai membentuk beberapa gerakan. Salah satunya, gerakan 1 juta masker. Padahal waktu itu masker sedang mahal-mahalnya dan sedang susah-susahnya dicari. Di rapat tersebut, salah seorang ilmuwan mengatakan telah melakukan riset kecil-kecilan soal masker. Hasilnya, masker kain bisa menjadi substitusi masker medis. Dengan catatan, harus berlapis minimal 3. Lapisan-lapisan itu pun bisa digantikan dengan tisu. Akhirnya kita serentak kampanye menggunakan masker kain. Usulan tersebut disambut ekonom yang mengusulkan pembuatan masker dilakukan oleh UMKM agar ada substitusi kerja bagi karyawan yang terkena PHK atau dirumahkan. Ahli psikologi pun mengusulkan agar 2 hal tersebut disebarluaskan melalui media sosial agar masyarakat tidak semakin panik. Satu persatu usulan pun disampaikan ilmuwan lain, dari ahli gizi, ahli virus, tokoh agama, sampai ahli matematika. Meski hasil tidak pernah bisa mencapai maksimal, namun upaya pencegahan kita lakukan secara optimal. Karena ini adalah pandemi, maka berbagai pihak kita dorong untuk ikut peduli. Dan alhamdulillah, semua bergerak sesuai bidang masing-masing sampai dengan saat ini. Terima kasih. Saudara-saudara yang saya hormati, ilmu tanpa amal merupakan kegilaan. Sementara amal tanpa ilmu hanya kesia-siaan. Di masa pandemi ini, saudara-saudara, laboratorium besar telah dibuka lebar-lebar. Para sarjana, doktor, sampai profesor di negeri ini, ayo, kencangkan tali sepatumu, putar otak dan peras energimu. Jadikan masa pandemi ini momentum untuk meneliti budaya keilmuan kita, menata ulang cara berpikir dan apa yang mesti kita lakukan. Masa sulit ini harus jadi batu loncatan kemajuan bangsa dan negara ini. Terlebih para sarjana maupun doktor yang hari ini diwisuda. Masa-masa menjelang saudara-saudara diwisuda merupakan benang merah bagaimana aktivitas intelektual dijalankan di masa pandemi. Skripsi, tesis, dan disertasi merupakan jalan setapak yang mestinya bisa mengantarkan kita memasuki rimba raya pemikiran serta keilmuan. Namun semua itu bergantung pada mental kita.
spirit keilmuan kita. Sanggupkah kita mengurai satu persatu persoalan hari ini sambil menyiapkan strategi kebangkitan di masa depan? Bagaimana mengurai keresahan siswa yang belajar di rumah sambil menyiapkan materi dan ruang virtual sekaligus politik kuota? Bagaimana mengurai kegelisahan pekerja setelah terkena PHK sambil menyiapkan pelatihan sekaligus mendidik kemandirian? Serta mengurai segala kepayahan kita di bidang penelitian, di bidang data, atau strategi kesehatan, dan teknologi sampai dengan pertahanan. Semoga di masa pandemi ini kita mampu melestarikan nilai-nilai lama yang baik dan menerapkan nilai-nilai baru yang lebih baik. Selamat wisuda, semoga ilmu yang Anda amalkan akan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.